Anda kembali bersama kami pemirsa. Akibat informasi hoaks, ratusan pemuda dari 2 desa di Kabupaten Bungo, Jambi terlibat bentrok. 1 rumah dan 17 motor terbakar, sejumlah warga pun luka-luka. Dua kelompok pemuda dari 2 desa di Kabupaten Bungo, Jambi terlibat bentrok. Akibat bentrokan, ratusan pemuda dari 2 desa ini, 1 rumah dan 17 motor ludes terbakar. Sejumlah pemuda pun terluka akibat senjata tajam. Bentrokan berawal dari informasi hoaks di media sosial yang menyebut warga desa Candi bersama beberapa desa akan menyerang warga desa Lubuk Landai. Bentrokan ini terjadi 3 kali sejak Rabu dini hari lalu. 2 desa ini diketahui bertikai sejak lama. Suasana sempat mencekam pada Kamis dini hari saat perwakilan dari 2 desa melakukan mediasi. Dari penyelidikan awal, polisi memastikan informasi yang beredar dari Facebook tersebut hoaks, akun Facebook tersebut palsu, dan menggunakan foto wajah dari warga desa Candi. Postingan-postingan yang mengaku salah satu anak dari salah satu dusun, sehingga itu yang memicu kemarahan dari dusun Lubuk Landai. Namun sudah diklarifikasi bahwa akun itu adalah fake account yang memang palsu, dan kami saat ini sedang telusuri siapa yang membuat akun palsu ini. Kita akan melaksanakan penindakan terhadap yang bersangkutan. Saat ini kondisi kedua desa sudah kondusif. Sejumlah perwakilan dari 2 desa akan melakukan mediasi lanjutan mengatasi masalah ini. Puluhan personil gabungan mulai dari Polres Bungo, TNI, dan Satpol PP masih berjaga di sekitar perbatasan desa antisipasi bentrok susulan. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kepergok selingkuh seorang suami oknum anggota polisi menembak istri dan selingkuhannya yang diduga anggota TNI. Kedua pasangan selingkuh langsung dilarikan warga ke rumah sakit. Warga perumahan BTN Syekh Yusuf Kolakalasa, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan digemparkan dengan suara tembakan dan penemuan 2 orang bersimbah darah di dalam rumah. Rumah tersebut diketahui milik anggota polisi dari Polrestabes Makassar. Warga menyebut penembakan terjadi setelah pemilik rumah memergoki istrinya berselingkuh dan berbuat mesum dengan seorang pria yang diduga oknum anggota TNI. HR sempat melepaskan tembakan ke udara, namun sang istri dan selingkuhannya mencoba merampas senjata api hingga HR nekat menembak keduanya. Orang dia berteriak seperti orang berteriak, bilang banyak ada orang ribut dengar. Di mana itu? Di luar, di dalam. Oh, tapi kita dengar suara. Dengar suara. Ada suara tembakan begitu? Didengar begitu suara tembakan, tapi dia bilang tidak ditahu apa. Tidak tahu itu suara bunyinya, tapi tahu apa tembakan apa, tidak ditahu tembakan. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit Kota Makassar dan masih menjalani perawatan intensif. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Kurang dari 24 jam polisi meringkus pelaku penganiayaan sadis yang mengakibatkan seorang balita tewas dan ibunya kritis. Pelaku mengaku sakit hati karena keinginan menikahi korban selalu ditolak. Padahal mereka telah berselingkuh selama 8 tahun. Satreskrim Polres Temanggung, Jawa Tengah meringkus Supriyadi alias Gareng, 32 tahun, pelaku penganiayaan sadis terhadap ibu dan anaknya di Dusun Teleter. Akibat penganiayaan, sang anak tewas sementara ibunya kritis. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya dan ternyata masih bertetangga dengan korban. Pelaku ditangkap atas keterangan saksi dan temuan bukti ancaman pelaku di handphone korban. Pelaku mengaku nekat menganiaya karena sakit hati, permintaannya menikahi korban selalu ditolak. Pelaku menyebut telah 8 tahun menjalin hubungan dengan korban meski telah memiliki suami. Merasa dibohongi. Dibohongin apa, Mas? Ya, katanya dia kan mau sekarang suaminya sudah pergi. Dia mau dengan saya tanyakan kelanjutan saya malah dia bilang. Dari penyelidikan, pelaku telah merencanakan aksinya dengan mempersiapkan palu untuk menghabisi korban.
Awalnya pelaku hanya berniat menghabisi sang ibu, namun saat menganiaya korban, anaknya terbangun, pelaku panik, kemudian ikut menganiaya sang anak. Dengan meminta korban untuk menceraikan suaminya atau meminta cerai pada suaminya. Namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh pihak korban sehingga pelaku menjadi marah, emosi dan galak sehingga korban kemudian dipukul dengan menggunakan palu yang sudah disiapkan. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan korban jiwa dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang dari satu keluarga tega menganiaya saudara tirinya sendiri hingga luka parah. Ironis, penganiayaan dipicu sengketa tanah warisan keluarga. Kondisi wanita yang tergeletak bersimbah darah di Jalan Poros Kolaka Wolo, Sulawesi Tenggara menghebohkan warga. Wanita 40 tahun ini ditemukan tak berdaya dengan luka di sejumlah bagian di tubuhnya. Bahkan ironis, salah satu tangan korban terluka parah terkena bacokan senjata tajam hingga harus diamputasi. Setelah melakukan pemeriksaan dan identifikasi, polisi langsung membekuk 3 orang pelaku yang ternyata saudara tiri korban. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghadang korban dalam perjalanan pulang usai membeli bahan bangunan di kota Kolaka. Penganiayaan ini dipicu masalah sengketa tanah yang merupakan warisan orang tua. Diduga penganiayaan sudah direncanakan. Ada dugaan berkaitan dengan ada masalah di internal keluarga berkaitan dengan masalah tanah. Korban belum bisa dimintai keterangannya karena masih dirawat intensif di Rumah Sakit Benyamin Guluh. Ketiga pelaku kini ditahan di Polres Kolaka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lamtoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus pembunuhan anak yang dilakukan seorang remaja di Sawah Besar, Jakarta Pusat Maret lalu menemukan fakta baru. Pelaku ternyata juga korban pencabulan dan kini tengah hamil 14 minggu. Pelaku NF diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan 3 orang dekatnya. NF, ABG 15 tahun pelaku pembunuhan terhadap bocah di Sawah Besar, Jakarta Pusat Maret lalu, ternyata juga korban pelecehan seksual yang kini tengah hamil 14 minggu. Kondisi ini diketahui saat petugas tengah memeriksa psikologis pelaku. Fakta NF menjadi korban pelecehan seksual dibenarkan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Hari Hikmat. Hari menyebut NF diduga tertekan hingga nekat membunuh anak tetangganya. Dari penyelidikan diduga pelaku pencabulan ini dilakukan 3 orang dekat NF. Setelah menjalani pemeriksaan fisik dan psikologis di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, terungkap bahwa NF ini sebetulnya juga menjadi korban kekerasan oleh 3 orang terdekatnya, dan saat ini diketahui hamil 14 minggu. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus pencabulan ini. NF kini dirujuk ke Balai Anak Handayani Jakarta, Kementerian Sosial. NF mendapat pelayanan rehabilitasi sosial sambil menunggu proses peradilan. Dari Jakarta, Teddy Suteja, iNews melaporkan.